Hai, selamat siang. Ada suatu kondisi atau gejala penyakit yang mungkin sering disalahartikan dengan sakit mah. Yaitu gejalanya seperti ini. Gejalanya ini muncul justru ketika seseorang selesai makan. Nyeri yang dirasakan itu setelah makan. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat seseorang takut untuk makan, terutama makan makanan yang konsistensinya keras, seperti takut makan nasi, takut makan ubi, karena kalau habis makan nasi atau makan ubi, itu keluhannya berupa nyeri yang makin lama konsistensi nyerinya tuh kok makin hebat. Nah, kali ini kita berbicara tentang penyakit yang lazim kita sebut dengan angin duduk pada daerah usus, atau kalau medisnya nyebutnya sih gangguan angina ya, atau nyeri yang terjadi karena gangguan pembuluh darah pada daerah usus. Nah, penyakit ini terjadi karena pasokan oksigen yang kurang ya selama proses pencernaan. Kondisi ini bisa terjadi sebenarnya tiba-tiba atau nanti berlanjut menjadi kronis, artinya menjadi cukup lama, bisa berbulan-bulan jika memang apa yang menjadi sebabnya tidak bisa dikurangi atau dicegah ya. Misalnya ya, keluhannya kalau kita misalnya tiba-tiba menderita nyeri perut, terutama setelah beberapa menit setelah makan. Kemudian menderita diare, mual muntah, tinja kadang-kadang sih berdarah ya. Kemudian perut tampak membesar, tampak kembung. Kemudian jika ini berlanjut misalnya tanpa diketahui sebabnya, sering yang disalahartikan dengan oh ini penyakit mah gitu ya. Sehingga pasiennya menghindari makanan-makanan yang konsistensinya keras. Jadi makannya cuma bubur begitu ya. Nah, jika berlanjut maka muncullah keluhan nyeri perut atau kembung yang dirasakan selama 30 menit setelah makan. Bahkan bisa berlangsung sampai 3 jam baru dia mulai berkurang. Nyeri perut ini semakin lama semakin memberat, dirasakan makin hebat beberapa minggu atau bulan. Bahkan karena biasanya nafsu makan atau keinginan makan sudah mulai berkurang, berat badan akan ikut juga menurun. Sembelit sering sekali dirasakan dan walaupun kadang-kadang juga disertai dengan diare, gangguan pencernaan. Nah, siapa saja yang mudah terkena penyakit angin duduk ini adalah orang-orang yang memiliki faktor risiko, misalnya orang yang menderita penyakit diabetes terutama yang tidak terkontrol, darah tinggi atau tekanan darahnya justru rendah, penyakit kolesterol, lemak darah yang tinggi, penyakit-penyakit dengan gangguan pembekuan darah. Nah, pasien-pasien yang merokok juga bisa mengakibatkan penyakit seperti ini. Konsumsi alkohol yang berlebihan, pengguna narkotika. Nah, orang-orang yang seperti ini cenderung untuk suplai darahnya atau suplai oksigennya ketika dia makan itu berkurang, terutama ke daerah usus halus ya. Jadi keluhannya khas sekali, terutama dirasakan ketika kita makan, maka beberapa menit kemudian akan terasa nyeri. Nyeri yang hebat ini akan membuat pasien merasa takut untuk makan, sehingga dia menghindari makanan-makanan, terutama makanan yang keras atau konsistensinya agak padat begitu ya. Jadi selalu makannya bubur dan sering disalahartikan dengan gangguan sakit mah. Padahal terapi mah yang diberikan tidak ada perbaikan. Jadi rekan-rekan yang menderita keluhan nyeri yang dirasakan setelah makan harusnya memiliki pikiran jangan-jangan ini gangguan pembuluh darah pada usus halus. Jadi rekan yang memiliki keluhan ini dengan faktor predisposisi ada diabetes,
ada hipertensi atau gula darahnya rendah, tampak pucat atau anemia ya, gangguan pembekuan darah, itu bisa berpikir bahwa penyakit ini salah satu sebagai sebabnya. Komplikasi yang paling berat daripada penyakit ini jika terjadi peritonitis atau radang pada rongga peritoneum karena mungkin kerusakan pada ususnya. Nah, penyakit ini bisa dicegah sebenarnya dengan cara apa? Dengan cara apa yang menjadi faktor penyebabnya itu dihilangkan. Kalau tidak dikurangi, misalnya gula darah yang terkontrol, berhenti merokok, kemudian tekanan darahnya dibuat stabil. Dan itu salah satu cara untuk agar penyakit ini tidak makin lama makin bertambah berat. Demikian rekan-rekan, topik kita ini kali ini namanya sih usus, gangguan usus yang disebut dengan angin duduk ya, atau bahasanya angina pada usus. Penyebabnya bukan gangguan mah, tetapi penyebabnya karena aliran darah atau pasokan oksigen pada usus itu mengalami gangguan ketika kita membutuhkan pasokan oksigen yang cukup pada usus kita pada waktu kita makan, tapi tidak bisa dipasok oleh tubuh kita sehingga keluhannya justru nyeri yang dirasakan pada saat kita makan. Bye.